merepotkan. Seperti kata pepatah, ada 3 perkara yang pantas disandang seorang istri di hadapan suaminya. Merepotkan, dan merepotkan. Ikuti saja apa kata pepatah itu. Pepatah yang sering menjelma jadi kenyataan. Semoga orang hitam ini dimakan kada. Oh, semoga orang agak hitam ini dimakan tokek. Terkutuklah hari suatu aku menerima pinangannya. Terkutuklah detik-detik sewaktu aku menandatangani selembar kertas bagi kehancuranku sendiri. Tidak pantas kau mengeluh seperti itu. Semestinya kau bersyukur dapat seorang istri seperti aku. Wajah fotogenik dan senyum ala pramugari. Apa? Semestinya kaulah yang sangat beruntung bersuamikan aku, laki idaman, dia perawan dan bukan perawan. Lelaki idaman yang menggerogoti harta pemberian orang tuaku. Bohong. Cuma sebagian saja yang habis dipakai. Yang menjual seluruh isi rumah satu persatu. Itu berarti agar kita hidup dengan kekayaan dari hasil keringat sendiri. Bahkan tak ketinggalan ranjang tempat tidurku. Supaya kau bisa bangun lebih pagi. Pendekar yang tidak menyisakan segala menabur sekalipun. Supaya kita lebih mudah kalau mau pindah rumah. Suami yang sepanjang hari cuma tidur dan berjudi. Oh, itu sekedar untuk menyalurkan hobi. Sementara itu, apa kau tahu yang harus aku lakukan dengan keluargaku? Terserah maumu. Ada 4 orang anak di atas pangkuanku Letakkan saja di lantai. yang tak henti-hentinya minta makan. Berarti mereka lapar dong. Dasar pemalas, bodoh. Apa kau kira akan aku biarkan keadaan terus-menerus begini? Dasar perempuan. Ayo dulu. Buat apa ribut-ribut sepagi ini? Apa aku harus menerima ego dan kepalasanmu sampai ubanan? Oh, jangan risau, jangan bingung, istriku yang baik. Apa kau kira aku akan tinggal diam? Istriku yang baik, yang
gadis di tepi jalan. Kau tahu kan, otak dan hatiku tidak terlalu sabar untuk menahan lenganku yang mau melayang. Oh, aku cukup terhibur mendengar ancaman usang semacam itu. Istriku yang baik, yang seksi, seseksi atlet angkat besi. Lihatlah, wajahku memerah dan tanganku mulai gemetar. Siapa takut? Telingamu akan kuremas-remas. Tapi Hidungmu akan kupuntir-puntir. kerbau Pipimu akan kulipat-lipat. nanda Mulutmu akan ku cium-cium. kambing Tunggu, sapi kerbau nanda kambing. Dasar pemalas, bodoh, bengkalu, parasit. jadi ini rupanya yang kau inginkan, ha? Iya, nih, rasakan. Ayo, Atau apa? Yang begitu cara yang paling mudah untuk cepat menenangkanmu. bagus, bagus. Kau pukuli sekujur tubuhku dengan sebuah tenaga laki-laki. Kau melakukan aku buruk sekali. Selain pemalas, bodoh, dan parasit, ternyata kau juga kejam. Itu kan tidak apa-apa. Selamat. Tidak mau. Tidak. Saya pendamping hidupku. Jangan ganggu aku. Ayolah. Tidak. Aku mau marah ini. Kau perlakukan aku buruk sekali. Kalau begitu, aku minta maaf. Ulurkan tanganmu. Juga. Duhai pujaan hatiku, Tidak mau. kekasih idamanku, Tidak mau. belahan jiwaku, Tidak mau. putri jelita tambatan cintaku. Tidak. Baiklah, kau kumaafkan. Tapi kau harus menebus semua perbuatanmu. Gila, kau masukkan itu dalam hati. Ya iyalah. Hal-hal kecil seperti tadi sesekali perlu untuk kemesraan kita. 5 atau 6 pukulan akan menambah gairah kasih sayang orang bercinta. Tapi baiklah, aku akan menebusnya. Aku janji
hari ini aku akan membawakan kau lebih dari 100 ikat kayu bakar kering. Aku berangkat dulu. Memang benar-benar lelaki tidak tahu diri dia. Dulu saja, sewaktu hidupnya masih susah, namanya Segarman. Setelah kawin sama aku dan sedikit makmur, diganti S2. Apa kamu bilang? Kamu dong yang tidak sadar. Dulu namamu Martina. Setelah kawin sama aku, minta dipanggil Titik. Titik. Sungguh sakit hatiku diperlakukan seperti ini. Aku harus membahas sakit hatiku. Tapi bagaimana ya caranya? Gila. Tugas kita berdua ini benar-benar tugas orang tidak waras. Terus terang, saya tidak tahu bagaimana hasilnya nanti. Ya, apa boleh buat? Kita harus patuh pada majikan kita. Dan ini semua demi kepentingan kesehatan nona anak majikan kita. Aku harus menebus sakit hatiku. Saya prihatin juga. Perkawinannya harus ditunda karena penyakitnya tak kunjung terobati. Itu salahnya majikan kita yang memaksakan kehendaknya kepada putrinya. Loh, kok kamu yang malah begitu? Coba pikir. Setelah semua dokter, mantri, dukun, juga tukang urut kehabisan kepandaiannya, dan nona majikan kita belum sembuh juga, kita berdualah yang harus pontang-panting ke sana kemari mencari sesuatu yang mungkin bisa menyembuhkannya. Celakanya kita tidak tahu di mana tempat keberadaannya. Itu aja kok repot. Makanya bantu mikir dong. Kalau saya pikir-pikir, saya itu males pikir.
dunia ini pastilah punya kesusahan. Kami juga lagi susah, Bu. Kami lagi mencari sesuatu yang ingin kami temui. Barangkali sesuatu yang dapat saya bantu. Mungkin saja. Kami ini sedang mencari orang pintar, seorang dokter khusus atau seorang dukun spesialis begitu yang mungkin dapat menyembuhkan anak majikan kami. Dia terkena penyakit aneh yang membuatnya tiba-tiba tidak bisa mempergunakan lidahnya. Dia tidak bisa berbicara biar satu kata pun, Bu. Semua jenis pengobatan dari yang alternatif sampai yang tidak alternatif telah dicobakan, tapi tak ada hasilnya. Nah, barangkali Ibu dapat membantu kami menemukan seseorang yang memiliki kepintaran tersembunyi, yang punya ramuan obat-obatan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, ini dia waktu pembalasan segera tiba. Tepat sekali. Bapak-bapak datang ke tempat ini. Di sini ada seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dukun. Dukun paling sakti di seluruh dunia, yang dapat mengobati penyakit yang sudah tidak bisa diobati lagi. Nah, di mana dia bisa kami temui? Dia ada di hutan sana. Di hutan. Iya, di hutan. Tahu tidak jalannya? Mari, saya tunjukkan. Kita kan di sini. Nah, dari sini lurus, belok kiri, lurus, belok kanan, muter. Nah, di sini hutannya. Yang ini hutannya. Yang ini hutannya tidak jauh dari sini. Masa tidak jauh? Maaf. Iya, tidak jauh. Cuma nah, kan tidak jauh. Cuma 2 gini. Iya, dua gini. Dia sedang mencari kayu. Seorang dukun mencari kayu. Iya. Nah, maksud Ibu sedang mengumpulkan bahan-bahan untuk ramuan obat. Tidak. Dia memang seseorang yang sangat aneh. Sungguh aneh luar biasa. Bahkan kadang-kadang dia bersikap pura-pura bodoh. Kita tidak akan mengira siapa dia sebenarnya. Dia selalu menyembunyikan kepandaian yang dimilikinya. Mengherankan sekali, orang-orang pandai selalu bertingkah yang aneh-aneh, semacam keedanan bercampur dengan kepintaran. Sifat orang ini sungguh tidak masuk di akal. Bahkan dia harus dipukuli terlebih dulu, baru dia mau mengaku kalau dia pandai. Nah, percayalah Anda berdua, dia akan bisa
sarung puma. Berarti dia sosok dukun yang seadanya dan benar-benar apa adanya. Nah, tapi apakah dia benar-benar sakti seperti yang ibu ceritakan? Sudah tak terhitung yang telah disembuhkannya. Wah, luar biasa. Orang ini tentu punya ramuan segala macam penyakit. Emang orang inilah yang kita perlukan. Terima kasih Bu atas bantuannya. Oh, sama-sama. Tapi jangan sampai lupa ya apa yang saya katakan tadi. Pukuli dia sampai babak belur. Beres. Kalau yang diperlukan cuma pukulan, dengan senang hati kami akan menjalankannya. Rupanya usaha kita akan berhasil, kawan. Kalau begitu kami pamit dulu Bu. Oh iya, silakan silakan. Makin cepat makin baik. Mari. Oke, Mari. silakan. Ya, ada apa lagi? Maaf lupa. Kenalkan Bu Kasim. Marlina. Basirin. Marlina. Titi. Tidak salah lagi. Mungkin itulah orangnya. Kalau dilihat dari kaos dan sarung kumalnya,
cocok dan sesuai dengan apa yang digambarkan Ibu Titin tadi. Permisi. Maaf mengganggu sebentar. Oh ya, ada apa? Apa benar Bapak yang bernama Mahmud Segarman? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung yang Anda inginkan. Kami hanya ingin menyampaikan rasa hormat kami. Oh, kalau begitu, namaku memang Mahmud Segarman. Wah, kami senang sekali dapat berjumpa dengan Bapak. Kami disuruh menemui Bapak untuk sesuatu yang sedang kami cari. Kami di sini ingin meminta pertolongan dari Bapak. Kalau ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan saya siap untuk menolong. Wah, Bapak baik sekali. Thanks so much sebelumnya. Enso, saya tidak jualan bakso. Begini Pak, semoga saja Bapak tidak heran kalau kami sengaja datang menemui Bapak. Orang pandai seperti Bapak memang selalu dicari orang, dan kami diberitahu tentang ilmu dan keahlian yang Bapak miliki. Oh memang, dalam soal potong-memotong kayu, sayalah orangnya. Masalahnya bukan itu Pak. Saya juga menjualnya sampai beratus-ratus ikat setiap minggunya, dengan harga sesuai dengan keringat yang saya kucurkan. Lebih baik itu jangan kita bicarakan. Maaf, saya tidak bisa menjualnya terlalu murah. Pak, kami tahu yang sebenarnya. Bapak juga tahu kan harga kayu di pasaran? Bapak ini main-main saja. Saya tidak main-main. Sungguh, harganya tidak bisa di bawah harga pasar. Begini saja. Mari bicarakan soal yang lain saja. Di tempat lain, mungkin bapak-bapak bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Kayu bakar macam-macam kualitasnya. Tapi kayu-kayu hasil potongan saya, ayolah Pak. Betul, harganya tidak bisa lebih murah lagi. Sudahlah Pak, tidak usah potongan. Tidak berjualan lagi. Apa perlunya sih orang pandai tidak sakit? Seorang guru termasuk seperti Bapak. Dan mewakilkan kepandaian dan kecerdasan. Ya tidak. Pak, tolong jangan berpura-pura kepada kami. Apa? Kami tahu siapa sebenarnya Bapak. Anda kira saya siapa? Bapak adalah seorang dukun yang sangat sakti. Silahkan jadi dukun sendiri. Saya bukan dukun dan belum pernah jadi dukun. Apalagi sangat sakti. Janganlah Bapak mengingkari lagi. Jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak perlu kami lakukan. Melakukan apa? Sesuatu yang akan membuat kami menyesal tentu saja. Lakukan saja. Yang terang saya bukan dukun. Saya tidak mengerti apa maksud kalian. Rupanya kami harus pergunakan cara
seperti yang dipesankan perempuan tadi. Sekali lagi aku minta dengan sangat supaya akui saja siapa bapak sebenarnya. Mengakui apa? Saya bisa tidak kalau begini. Bapak bukan dukun. Bukan. Bukan dukun. Bukan. Bapak bukan dukun. Bukan. Bukan dukun. Ya Allah, bukan. Sakit. Baik. Saya bersedia. Jadi apa saja. Saya berikan. Kenapa? Bapak paksa kami melakukan kekerasan. Percayalah Pak, kami sangat menyesal. Apa sebenarnya ini semua? Apa kalian sudah gila, tidak waras, sehingga memaksa saya untuk jadi dukun? Apa Bapak masih mau ingkar? Biar dikejar harimau lumpuh, saya bukan dukun. Saya sakit. Saya memang dukun. Saya dukun. Kalau kalian kembali, saya juga mau jadi tukang pijat atau apa sajalah, daripada dipukuli sampai babak belur begini. Begitu kan lebih baik, Pak. Kami sungguh senang dan tentu saja sekali lagi minta maaf atas keterpaksaan yang baru saja terjadi. Apa saya semalam? Apa mungkin saya yang salah? Apa bukan mustahil saya telah menjadi seorang dukun tanpa saya sadari? Tapi baiklah, kalau kalian memang percaya dan yakin, dengan senang hati saya akan menjadi dukun. Nyonya, kali ini Nyonya pasti akan puas. Kami berhasil menemukan seorang dukun yang terhebat dan terbesar di seluruh dunia. Pokoknya, dukun manapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang satu ini. Tidak saja, dia itu bisa menyembuhkan orang sakit, membuat orang sehat jadi sakit pun mampu dia lakukan. Wah, hebat betul dia. Kepintarannya, maksud saya kesaktiannya melebihi pendekar sakti, kera sakti, atau
seruling sakti. Dia juga tidak bisa ditaklukkan oleh kehebatan surat sakti. Memang agak sedikit aneh tingkahnya, bahkan sering juga melucu. Tapi dibalik itu semua, kepintarannya Nyonya melebihi buku pintar yang pernah ada. Luar biasa. Orang semacam inilah yang kita perlukan. Rasanya aku ingin segera bertemu dengan dia. Oke. Lukasim, Ya Nyonya. cepat jemput dia. Tidak usah dijemput Nyonya, kami sudah membawanya kemari. Nyonya, sekarang juga bersiaplah menyambut kedatangannya. Kami bergembira sekali menyambut kehadiran. Maaf, bagaimana saya harus panggil Anda? Tuan Dukun? Bapak Dukun? Atau Tuan Bapak Dukun? Yang praktis sajalah, tapi lebih lengkap, lebih baik. Baiklah, Tuan Bapak Dukun. Selamat datang di rumah kami. Perkenalkan, nama saya Halimah. Biasa disapa Yuyu. Maaf, sebentar. Bukankah akan lebih cocok kalau misalnya disapa dengan panggilan Lili atau Ima barangkali? Setuju. Tapi ini apa hubungannya dari nama Halimah kok bisa menjadi Yuyun? Sungguh, kami sangat membutuhkan pertolongan dari Tuan Bapak Dukun. Ya. Menurut para analis dan cendekiawan, kita harus berjabat tangan. Para cendekiawan berkata demikian. Iya, Dalam bab mana? ya dalam bab mengenai berjabat tanganan. Ya. Ayo, kalian juga jabat tangan. Iya Nyonya. Bagaimana saya harus panggil Anda? Ibu apa Nyonya? Yang praktis sajalah. Tapi lebih lengkap, lebih baik. Begini, Ibu Nyonya Dukun. Karena saya telah mendengar cerita tentang Tuan bicara pada siapa? pada ibu. Loh, saya bukan dukun. Ibu bukan dukun. Bukan. Sekarang ibu sudah jadi dukun. Perlu ibu tahu, saya memperoleh status sebagai dukun juga dengan cara yang demikian. Orang macam apa ini yang kalian bawa kemari? Kan sudah saya bilang Nyonya, dia itu suka melucu. Tapi aku bisa mengusir dia karena leluconnya.
Jangan hiraukan dia, Nyonya. Itu cuma sekedar untuk membuat tawa. Iya, tapi aku tidak senang dengan tertawa seperti ini. Saya minta maaf atas kelancangan tadi. Aduh, Betul-betul saya minta maaf karena pukulan yang dengan sengaja saya timpakan. tidak apa-apa. Tidak ada yang rusak. Sebaiknya kita langsung pada pokok permasalahan saja. Iya, iya, saya setuju. Begini, Tuan Bapak Ibu, saya mempunyai seorang anak gadis yang diserang suatu penyakit yang sangat aneh. Saya sungguh gembira jika anak gadis ibu memerlukan saya. Percayalah, saya bicara dari hati yang paling dalam. Terima kasih sebelumnya. Kasim, Irin, Iya, Nyonya. ajak kemari anakku. Baik, Nyonya. Oh ya, siapa nama anak gadis ibu? Luciana, lengkapnya Setia Luciana. Nama yang indah. Setia Luciana. Setia artinya kesetiaan. Luciana, Lusin dan nah, berarti selusin amanah. Jadi Setia Luciana mengandung arti kesetiaan membawa selusin amanah. Wah, hebat betul Bapak ini. Sangat cocok dan logis. Ya, kira-kira kurang lebih demikian itulah. Inilah anakku. Jadi ini pasiennya. Barang bagus. Dia satu-satunya anak saya. Dan saya akan hancur kalau dia terus-terusan seperti ini. Lebih baik jangan. Kecuali atas perintah seorang dukun. Kursi, cepat. Dudukkan dia di kursi. Pasien ini 99% cantik. Saya kira seorang laki-laki yang berakal sehat akan senang bersamanya. Pak Dukun, Anda membuatnya tertawa. Itu pertanda bagus. Nah, apa sebenarnya yang jadi soal? Kenapa kamu? Gimana yang sakit?
seorang laki-laki yang tidak senang istrinya bisu. Seandainya istriku punya penyakit seperti ini, saya tidak akan mau menyembuhkannya. Tolonglah Pak Dukun, berusahalah sekuat saja tenaga agar dia cepat sembuh. Jangan khawatir, Karena tidak khawatir Pak Dukun, hampir semua jenis obat telah diberikan, tapi tak sembuh juga penyakitnya. Iya Pak Dukun. Bahkan segala jenis ilmu penyembuhan dicoba. Dari ilmu hitam sampai ilmu putih, black magic atau white magic, tapi tidak menghasilkan apa-apa Pak Dukun. untuk penyakit aneh seperti ini, black magic atau white magic tidak akan cocok. Ya, tidak ilmu hitam atau ilmu putih, tapi harus digunakan metode ilmu panas. Apa? Saya kok baru mendengarnya? Apa itu ilmu panas? Magic Jack. Ya Pak Dukun. Saya juga punya ilmu otomotif. Apa? Ketok magic. Saya punya ilmu supaya pintar bernyanyi dangdut. Apa? Magic set. Yang gitu aja saya juga punya ilmu pariwisata di daerah kita ini. Pulau Seribu Magic.
telapak tanganan, kondisi Anda tidak terlalu baik. Saya tidak sakit, Pak. Dan bukan karena itu saya menemui Bapak. Kalau tidak sakit, kenapa tidak Anda katakan? Singkatnya begini, Pak. Saya adalah kekasih Luciana, perempuan yang baru saja Bapak periksa. Terus, Ibunya tidak menyetujui hubungan kami. Saya minta Bapak membantu saya untuk melaksanakan sebuah rencana yang sudah saya persiapkan. Ya Pak ya? Bapak baik deh. Please Pak, hidup mati cinta kami tergantung dari bantuan Bapak. apa? Anda kira saya siapa? Enak saja minta bantuan perkara cinta. Tahukah Anda, pekerjaan macam itu akan menurunkan martabat dan wibawa seorang dukun. Biar kalau perlu saya teriak. Kurang ajar. Tenang Pak. Cool. Tidak ada pul-pulan. Yang benar Pak. Tidak ada pul-pulan. Ya jelas, cool dong. Apa masalahnya ini? Perlu Bapak tahu, ibunya kekasih saya sama sekali tidak suka pada saya. Makanya pintu rumahnya betul-betul tertutup bagi saya. Padahal saya ingin bertemu dengan kekasih saya untuk melaksanakan sebuah rencana yang sudah saya rancang.